Halo guys, kembali lagi bersama saya Didi Riyadi. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan percobaan lensa cembung dan lensa cekung. Nah, udah gak sabar kan pastinya? Mari kita mulai saja. Check this out. Nah, sebelum melakukan praktikum tentu saja kita harus mengetahui tujuan percobaannya. Nah, untuk praktikum kali ini tujuan percobaannya ada dua. Nah, yang pertama yaitu menentukan jarak fokus pada lensa cembung, dan yang kedua yaitu menentukan jarak fokus pada lensa cekung. Nah, selanjutnya ada kajian teori. Nah, lensa adalah medium transparan yang dibatasi oleh dua permukaan hias paling sedikit. Satu di antaranya lengkung, sehingga terjadi dua kali pembiasan sebelum keluar dari lensa. Nah, garis hubung antara pusat kelengkungan kedua permukaan disebut sumbu utama. Bayangan yang dibuat oleh permukaan pertama merupakan benda untuk permukaan kedua. Permukaan kedua akan membuat bayangan akhir. Nah, terdapat dua jenis lensa, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Pada lensa cembung atau lensa positif, sinar dapat mengumpul atau yang biasa disebut dengan konvergen. Nah, pada lensa cekung atau lensa negatif, sinar dapat menyebar atau biasa disebut divergen. Nah, selanjutnya yaitu ada alat dan bahan percobaan. Yang pertama ada meja optik. Nah, gunaan meja optik di sini yaitu sebagai tempat untuk melihat bayangan. Yang kedua ada relay presisi, berfungsi untuk mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Yang ketiga ada tumbukan berpenjepit sebagai tempat meletakkan lensa. Yang keempat tentunya ada lensa cekung dan lensa cembung, berfungsi sebagai objek pengamatan. Yang kelima ada pemegang slide diafragma sebagai tempat meletakkan objek. Nah, yang keenam ada diafragma anak panah sebagai objek pengamatan. Yang ketujuh ada smartphone sebagai sumber cahaya. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah kerja. Untuk lensa cembung sendiri, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun alat seperti pada gambar di bawah bisa dilihat. Yang kedua, yaitu memasang lensa cembung pada tumpukan berpenjepit. Yang ketiga, menyalakan senter pada smartphone. Yang keempat, menggeser layar ke depan atau ke belakang agar mendapat bayangan yang jelas dan tajam. Yang kelima, mengukur jarak benda dan jarak bayangan dari titik fokus atau titik lensa. Yang keenam, yaitu mengulangi langkah-langkah di atas untuk percobaan selanjutnya dengan memvariasikan jarak benda dari lensa. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pada lensa cekung. Yang pertama, yaitu menyusun alat seperti pada gambar di bawah. Yang kedua, memasang lensa cembung dan lensa cekung pada tumpukan berpenjepit. Yang ketiga, memasang lensa cekung di antara lensa cembung dan layar. Nah, lensa cembung di sini berfungsi untuk mendapatkan bayangan yang nyata dari hasil pembiasan pada lensa cembung tersebut. Nah, yang keempat yaitu menyalakan senter pada smartphone. Yang kelima, menggeser layar ke depan atau ke belakang agar mendapat bayangan yang jelas dan tajam. Yang keenam, mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Yang ketujuh, mengulangi langkah-langkah di atas untuk percobaan selanjutnya dengan memvariasikan jarak benda dari lensa.
Nah, dari video tadi diperoleh data pengamatan dari percobaan lensa cembung sebagai berikut, di mana bayangan yang terbentuk ada bermacam-macam, tergantung dari jarak benda tersebut. Nah, dari video tadi juga diperoleh data pengamatan percobaan pada lensa cekung, di mana semua sifat bayangan sama, yaitu maya, terbalik, dan diperkecil. Nah, kesimpulan yang kita dapat setelah melakukan percobaan tadi, yaitu yang pertama, jarak fokus pada lensa cembung yaitu sebesar 10,3 plus minus 0,028 cm. Yang kedua, jarak fokus pada lensa cekung yaitu sebesar 20,03 plus minus 0,017 cm. Nah, hasil ini hampir mirip dengan hasil jarak fokus aslinya, yaitu jarak fokus pada lensa cembung sebesar 10 cm dan jarak fokus pada lensa cekung yaitu sebesar 20 cm. Nah, selanjutnya yaitu semakin dekat jarak benda dengan lensa, maka jarak bayangan akan semakin jauh. Begitupun sebaliknya, semakin jauh benda dengan lensa, maka jarak bayangannya akan semakin dekat. Yang keempat, nilai jarak fokus dipengaruhi oleh jarak benda dan jarak bayangan, sedangkan sifat bayangan lensa cembung dipengaruhi oleh jarak benda. Yang kelima, sifat bayangan yang terbentuk dari lensa cembung yaitu nyata dan terbalik, dimana untuk diperbesar ataupun diperkecil itu seperti yang sudah saya sebutkan di atas dipengaruhi oleh jarak benda, dimana semakin dekat jaraknya maka akan semakin besar bayangannya. Nah, untuk sifat bayangan yang terbentuk dari pembiasan lensa cekung di antara lensa cembung adalah maya, terbalik, dan diperkecil. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tetap stay at home dan stay safe untuk kalian semua. Dadah.